Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas baru. Presiden Prabowo memintanya mengurus Papua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra bilang, Presiden Prabowo ingin Gibran mempercepat pembangunan Papua dan mengurus masalah HAM di sana. Untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Menanggapi tugas tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap, termasuk jika harus berkantor di Papua. Bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Tapi pernyataan Yusril soal Gibran berkantor di Papua justru menuai beragam tanggapan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR, sekaligus politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, mempertanyakan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Papua. Andreas menilai rencana membuat kantor khusus bagi Wapres di Papua hanya akan membuang anggaran. Selain itu, masih banyak persoalan yang kompleks di daerah lainnya. Baginya, kasus Papua harus dituntaskan lewat pendekatan hak asasi manusia. Apa harus ke Papua gitu? Di sini aja masih banyak masalah kan itu. Jangan sampai bikin masalah lagi di sana. Banyak kantor, baik kantor gubernurnya maupun dinas-dinas itu belum terbentuk di sana, belum dibangun. Oleh karena itu saya tadi sampaikan itu yang penting dulu gitu. Jangan sampai kalau kita ke sana bangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres, kan perlu anggaran lagi gitu. Yang satu belum selesai, kita bangun selesai, masalah gitu. Soal berkantor di Papua ini pun langsung diluruskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dia bilang, sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Wakil Presiden sudah mendapat tugas menangani percepatan pembangunan Papua. Ia menegaskan dengan kebijakan itu tidak berarti Wapres akan berkantor di Papua. Meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden, begitu. Tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ada kantor KPKN di Jayapura yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor tim percepatan ini. Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Di luar persoalan kantor, yang saat ini menjadi pertanyaan adalah mampukah Gibran mengemban tugas mengurus Papua? Tak bisa dipungkiri, pulau paling besar di Indonesia ini memang syarat masalah, mulai dari pendidikan, pembangunan, hingga keamanan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas baru. Presiden Prabowo memintanya mengurus Papua. Lalu pertanyaannya, mampukah Gibran mengemban tugas mengurus Papua? Karena tak bisa dipungkiri, pulau paling besar di Indonesia ini memang syarat masalah. Mulai dari pendidikan, pembangunan, hingga keamanan. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah ada penulis Papua Roadmap, Ibu Adriana Elizabeth, dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, waalaikumsalam. Mbak Adisti, Bu Adriana. Pagi Mas.
Oke, saya ke Bu Elizabeth dulu. Bu Elizabeth, ini kan kita baru melihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini diberi tugas, nanti akan diberi tugas, tapi memang belum ada kepresnya begitu ya. Nah, saya ingin tahu dulu, Ibu, untuk seorang pejabat publik begitu ya, kriterianya untuk bisa mengurusi dalam tanda kutip percepatan pembangunan di Papua itu harus seperti apa dulu, atau orang yang seperti apa sih Bu sebenarnya? Saya senang nih pertanyaannya Mbak Adisti. Yang pertama harus bersedia ya, Pak. Harus bersedia dulu itu. Ya, Pak Wapres memang bersedia atau mau ditugaskan di Papua. Nah, yang kedua itu harus juga paham tentang masalah utamanya apa di Papua itu. Nanti kalau boleh saya berikan beberapa penjelasan tentang masalah itu sesuai dengan buku roadmap yang pernah saya dan teman-teman di LIPI dulu tulis. Nah, yang ketiga juga harus tahu tentang problem solvingnya gitu ya, karena masalahnya sudah sangat banyak, sudah lama juga. Nah, kalau tidak tahu problem solving yang tepat ya percuma juga gitu ya. Artinya menugaskan siapapun kalau tidak punya kapasitas itu ya kita nanti akan lihat bahwa masalahnya akan muncul lagi yang lain dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu kriteria umumnya ya. Nanti yang secara spesifik bisa saya sampaikan. Ya. Oke, jadi harus bersedia dulu, kemudian harus paham. Dan juga harus tahu problem solvingnya akan seperti apa. Dan menurut Anda soal penugasan seorang Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini sudah tepatkah? Kalau mengikut dari masa yang lalu, di masanya Pak Ma'ruf Amin ya, Pak Kiai itu kan juga beliau ditugaskan oleh Presiden Jokowi waktu itu ya, untuk melakukan percepatan pembangunan. Nah, kelihatannya ini juga semacam estafet gitu. Tapi tentunya problemnya juga kan berkembang terus ya. Jadi ganti pemain, masalahnya juga berjalan dan berkembang bahkan dinamikanya sangat tinggi di Papua gitu ya. Dan ini terus terang bukan hanya isu lokal, bukan isu nasional, ini juga isu internasional yang selalu mendapat sorotan dari berbagai pihak gitu. Jadi ya sebagai Wapres tentunya harusnya idealnya beliau punya kapasitas untuk meneruskan pekerjaan yang lalu yang belum selesai dan juga mengantisipasi situasi yang bisa saja muncul dan sangat tidak bisa diduga gitu ya. Karena ya itu tadi dinamikanya sangat tinggi, konfliknya juga belum selesai gitu ya. Sementara proses pembangunan kan harus jalan terus di Papua. Oke, tadi kan Bu Adriana mengatakan harus sosok atau figur yang punya problem solving begitu ya. Nah, kalau kita melihat permasalahan di Papua ini kan kompleks sekali ya Bu Adriana ya. Nah, bisa dijelaskan secara general begitu ya, dari mulai pendidikan, kemudian bahkan keamanan yang sampai saat ini juga kita masih melihat ada gejolak di beberapa daerah begitu ya di Papua. Nah, seperti apa untuk percepatan pembangunan ini di Papua, khususnya nanti ketika memang sudah benar-benar seorang Gibran Rakabuming ini didapuk untuk bisa memimpin percepatan pembangunan Papua? Kalau dari pembangunan saja ya, sebenarnya kan Otsus itu sudah menjabarkan banyak hal ya. Nah, harusnya itu bisa diimplementasi secara optimal. Tentunya fokus kepada sektor prioritas yang saya maksudkan di sini adalah pendidikan dan kesehatan. Selama IPM Papua, yang sekarang sudah ada 6 provinsi ya, selama IPM Papua masih rendah, itu berarti kerjanya tidak cepat itu, tidak maksimal lah kira-kira begitu. Nah, itu harus diperhatikan betul gitu, pendidikan kesehatan. Nah, ketika orang Papua menjadi cerdas, orang Papua menjadi sehat, keamanannya harus juga diperhatikan. Jangan sampai orang-orang Papua yang sudah tumbuh baik, cerdas dan sebagainya, kemudian hidup dalam suasana yang tidak nyaman atau tidak aman. Itu juga satu pekerjaan yang sia-sia gitu ya. Nah, intinya adalah problem solving ini, bagaimana situasi ini diperhatikan bukan secara reaktif, tapi secara responsif. Responsif itu artinya secara komprehensif, duduk persoalannya apa problem-problem yang belum selesai di masa lalu dan berdampak pada situasi hari ini, itu apa dan bagaimana ke depannya gitu. Nah, kalau yang dilakukan maksudnya hanya formalistik, birokratik gitu ya, karena tidak tahu dasar utama persoalan, menurut saya juga nggak akan selesai gitu ya. Misalnya, maaf ya tadi Pak Wapres bisa bilang, ya saya sudah suruh kirim laptop dan sebagainya. Bukan itu persoalan di Papua gitu, bukan fisik gitu ya. Ada satu jadi persoalan perspektif, persoalan ideologi dan sebagainya. Nah, itu juga harus ditangani gitu. Menurut Anda, perlukah kemudian sebelum ini benar-benar akan terjadi, Kepres belum ditandatangani oleh seorang Presiden Prabowo Subianto, perlukah kemudian untuk perencanaan percepatan pembangunan Papua ini perlu ada audiensi khusus
untuk mendengar apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dan problem solvingnya akan seperti apa. Jangan kemudian sebagai as a leader itu reaktif tapi harus responsif begitu, problem solving. Ya, jadi Pak Wapres harus di briefing sih menurut saya, di briefing betul ini situasinya seperti apa. Karena tadi kalau Mbak Adisti mengenalkan saya sebagai penulis roadmap ya, sebenarnya kami sudah melakukan updating. Jadi setiap klaster persoalan gitu kita update dan luar biasa memang perkembangan-perkembangan yang harus diantisipasi gitu. Nah, artinya beliau harus diberikan briefing yang lengkap ya tentang situasinya itu seperti apa, akar masalahnya apa dan sebagainya. Kemudian beliau diberi waktu memang untuk mendengarkan langsung dari orang-orang Papua sendiri. Betul. Gitu ya. Ini persoalannya sebenarnya apa. Nah, tapi ini karena waktunya sudah terlalu panjang persoalannya, jadi selain mendengar, juga tadi berpikir ini solusinya harus seperti apa gitu. Itu. Nah, kemudian yang juga menjadi penting catatan di sini adalah Papua itu sangat heterogen ya. Makanya kalau kita lihat dari pembagian 7 wilayah adat itu kan sangat berbeda gitu. Jadi kita selalu beranggapan Papua itu satu, homogen. Sebenarnya tidak gitu. Mereka sangat heterogen. Nah, itu butuh waktu untuk Pak Wapres untuk mendengar langsung dari masing-masing katakan wilayah adat masing-masing untuk mendengarkan langsung apa sih problematika mereka, bisa juga sama, bisa juga berbeda gitu. Nah, itu kan butuh kemampuan yang sangat tinggi ya menurut saya. Dan juga mungkin tim yang bisa mendukung Pak Wapres ini harus benar-benar solid. Dan mereka harus yang memang paham. Dan selain problem solving, saya juga melihat di sini butuh critical thinking. Maksudnya apa? Tidak bisa lihat isu Papua itu black and white. Tidak bisa lihat Papua itu separatis dan tidak separatis. Bukan itu gitu. Karena itu banyak sekali hal yang harus dilihat. Jadi di briefing yang baik ya, yang lengkap gitu. Kemudian beliau diberi waktu untuk mendengar dari masing-masing wilayah adat saja gitu ya. Nah, kemudian sambil mencari problem solvingnya. Pasti akan ada isu-isu yang memang harus ditreatment berbeda gitu. Tidak bisa sama di seluruh Papua. Ada treatment khusus berarti ya untuk kemudian bisa melaksanakan bisa dikatakan percepatan pembangunan di Papua ini, problem solvingnya, solusinya harus seperti apa, menanganinya seperti apa, karena harus ada treatment khusus. Nah, saya ke Mas Agung dulu ya, Bu Adriana. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, dari sisi politis begitu ya, dari sisi politik kita melihat ini adalah tugas yang bisa dikatakan baru di era Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang kita tahu juga Pak Jokowi juga sempat menugaskan wakil presiden sebelumnya Ma'ruf Amin untuk perbankan syariah, perekonomian syariah kalau tidak salah begitu ya, Mas Agung. Nah, Anda melihatnya pola-pola semacam ini seperti apa? Karena kan juga banyak respon juga soal penugasan Gibran ini untuk mengurus dalam tanda kutip Papua. Ya, pertama secara institusional ini untuk menegaskan bahwa wakil presiden itu bukan sekedar pelengkap atau ban serep, Mbak Adisti. Sehingga ada penugasan khusus kepada Mas Gibran, arah kerja maupun tupoksi Mas Gibran ini semakin jelas. Ya, tidak lagi dalam tanda petik yang mengambang dan diambangkan, sehingga beliau punya istilahnya legacy yang kokoh ketika nanti tak lagi menjadi wapres sebagaimana wapres-wapres sebelum beliau. Ya, kita tahu Pak Ma'ruf Amin dikenal ataupun banyak berkontribusi di industri halal misalkan, Pak Yusuf Kalla dalam soal-soal perdamaian. Nah, Mas Gibran ini nanti mau dikenal apa, misalkan Papua atau daerah Indonesia Timur atau apa sebagai istilahnya legacy beliau ketika hari ini menjadi wakil presiden. Yang kedua kan ini juga bisa secara personal menjawab ya tantangan publik yang meragukan kapasitas dan kualitas Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dengan tugas beliau ke Papua, sedikit banyak ya sentimen-sentimen tersebut bisa terjawab asal Mas Gibrannya memang bekerja dengan maksimal, asal habis-habisan. Karena apa? Karena ini juga bisa sedikit banyak ya merehabilitasi dalam tanda petik nama beliau, nama keluarga Solo yang hari ini memang secara politis terus mendapat serangan bertubi-tubi, Mbak Adisti. Dan yang paling penting sebenarnya kalau beliau bisa membalik ya stigma-stigma minor soal beliau dan keluarga Solo, ini juga bisa menjaga posisi tawar beliau untuk 2029. Karena kita tahu secara historik belum ada sejarahnya wapres terpilih untuk kedua kalinya mendampingi presiden sampai
sepanjang sejarah. Mas Gibran bisa membuat sejarah baru ketika dia bisa memastikan posisi tawar dia di 2029 bisa berjalan kokoh, maksimal, dan optimal. Mungkin begitu Mbak Adizi sebagai pengantar. Oke, jadi ini bisa menjadi momentum untuk sebagai pembuktian seorang wakil presiden Gibran Rakabuming begitu ya, untuk bisa ada daya tawar di 2029 begitu, posisi tawar di 2029. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah tadi Papua ini kan ada treatment khusus begitu ya, ada permasalahan yang begitu kompleks, berbeda dengan pulau-pulau lainnya begitu. Nah, ini bagaimana soal ini dari segi politis begitu ya, Mas Agung? Pak Jokowi ini kan ketika beliau maju sebagai calon presiden maupun presiden punya elektabilitas yang sangat tinggi, Mbak Adisti. Papua. Kepuasan publik orang Papua terhadap Pak Jokowi juga luar biasa. Betul. Ini bisa menjadi basis bagi Mas Gibran untuk bekerja. Dalam tanda petik bisa juga Pak Jokowi turun gunung nih membantu. Sehingga ada akselerasi penyelesaian masalah untuk konteks Papua. Karena apa? Karena Pak Jokowi banyak membangun Papua dan itu besar-besaran. Ya belum ada presiden sepanjang Republik kita berdiri membangun Papua semasif Pak Jokowi. Mas bisa melanjutkan legasi Pak Jokowi di Papua untuk mengakselerasi beragam problem yang tadi disampaikan Bu Adriana ya, pendidikan, kesehatan, keamanan secara paralel dilakukan penyelesaiannya sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi mendekati Papua dengan cara-cara konvensional. Betul. Ya dengan Mas Gibran Pak Jokowi dalam tanda petik keroyokan di Papua, saya bisa melihat ada peluang dan harapan problem di Papua selesai. Tapi kalau hanya mengandalkan Mas Gibran semata, dia kan mulai dari awal Mbak Adisti. Ini akan lama prosesnya. Tapi kalau ada Pak Jokowi di sana, istilahnya bahu-membahu, mengeroyok masalah yang ada di Papua. Jadi Mas Agung, jadi menurut Anda Pak Jokowi juga harus turun gunung lagi untuk kemudian bisa membantu sang anak Gibran Rakabuming begitu ya, wakil presiden, untuk bisa menyelesaikan percepatan pembangunan di Papua. Menurut Anda seperti itu untuk bisa menjadi karpet mulus begitu dari seorang Gibran Rakabuming? Iya, karena mubazir kalau basis legacy Pak Jokowi di Papua, basis elektoral di sana enggak digarap lagi sama Mas Gibran untuk menyentaskan banyak problem di sana, menurut saya mubazir sekali. Ngapain kita ngulang dari awal ketika kita sudah punya dalam tanda petik kredit kerja di Papua lewat Pak Jokowi, dan Mas Gibran tahu betul pasti itu bagaimana dimulai dan akan dilakukan, dan saya kira nggak ada soal. Karena memang kan kita berharap semua ex-presiden yang pernah memimpin Indonesia itu juga turut membantu sebagaimana harapan Presiden Prabowo. Mungkin dalam konteks Pak Jokowi khusus Papua dan Indonesia Timur. Ibu Mega mungkin khusus soal ideologisasi, pembinaan, dan seterusnya Pancasila. Seperti ya Pak SBY misalkan fokus soal perdamaian dunia, soal bagaimana iklim lingkungan dan seterusnya. Saya kira ini proporsi ex presiden kontributif yang bisa membuat nama bangsa kita harum kalau semuanya bekerja membantu Pak Prabowo, seperti itu Mbak Adisti. Oke, Bu Adriana, Anda setuju dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Agung? Mas Gibran hendaknya atau idealnya ini dalam tanda kutip dibantu oleh sang ayah yang kita tahu presiden ke-7 yang punya basis suara, punya legacy yang cukup banyak sekali di Papua karena membangun Papua untuk bisa lebih cepat, lebih dekat dengan masyarakat Papua. Benarkah demikian atau Anda setuju dengan pernyataan dari Mas Agung ini? Ini bukan soal setuju tidak setuju ya kalau menurut saya ya. Jadi intinya tim yang membantu Pak Wapres ini harus solid ya, solid. Kemudian tadi sama sebetulnya dia bersedia, kemudian dia juga paham dan dia tahu problem solvingnya gitu. Oke. Nah kalau yang menjadi concern sebenarnya begini, ini kita bicara di Jakarta ya, walaupun ini bisa dilihat di Papua juga gitu. Tapi kita belum tahu sebenarnya perspektif Papua tentang penyelesaian itu seperti apa. Jadi jangan seolah-olah kita yang tahu gitu menyelesaikan mereka. Mereka juga harus didengar bagaimana menurut mereka sebaiknya pemerintah membantu gitu, karena itu ada satu kesalahan pendekatan selama ini. Seolah-olah Jakarta atau pusat itu tahu semua tentang Papua. Tadi yang saya bilang, Papua itu tidak satu gitu. Nah, kenapa tidak dibalik? Kita bertanya ke mereka. Ya, sebenarnya pemerintah mau memperbaiki situasi di Papua dan sebagainya ya, memulihkan semua kondisi di sana. Tapi caranya seperti apa ya gitu.
Jadi bukan kita menentukan dulu orang-orangnya, tapi kita dengar dari mereka sebenarnya apa. Nah, ketika kita tahu apa sebenarnya problem yang mereka rasakan setiap waktu gitu, baru kita berpikir, oke, ini harus kita selesaikan seperti apa. Dan menyelesaikannya juga harus disesuaikan dengan apa situasi mereka gitu. Ini yang selalu saya sebutkan, atau saya dan teman-teman di LIPI dulu mengatakan harus dengan cara-cara dialogis gitu. Nah, yang model formalistik, birokrasi ditetapkan dari pusat itu nggak akan selesai juga gitu. Nah, dulu ketika ada tahun 80-an ya, itu kerjasama misalnya Bappenas dengan LIPI ya, waktu itu membantu masyarakat di Wamena. Mereka datang, mereka bertanya, masyarakat perlu apa? Bukannya datang kita membawa sesuatu yang kemudian mereka tidak butuhkan gitu. Nah itu kadang-kadang satu pendekatan yang menurut saya juga, ya ini problem solving lagi ya, kemampuan kita untuk bertanya ke mereka dan kita mengolah yang mereka maksudkan sebenarnya apa gitu. Jadi itu yang menurut saya agak miss selama ini, agak hilang ya pendekatan itu. Kita menentukan orangnya semua dari Jakarta seolah-olah oke, sampai di sana mereka tolak gitu. Bisa-bisa begitu nanti kalau memang kita tidak cukup punya waktu berdialog dengan mereka atau berkomunikasi dengan mereka, bertanya sebenarnya masyarakat maunya apa gitu. Jadi siapapun orangnya di dalam timnya Pak Wapres, saya tidak peduli gitu ya. Intinya kriteria itu yang harus muncul justru. Kalau siapa dan sebagainya itu urusannya Mas Agung deh. Kalau saya lebih karena saya melihat situasi di Papua ini udah very kompleks gitu ya, dan itu tadi yang saya bilang setiap waktu dia juga berkembang gitu, masalah berkembang, dinamikanya sangat tinggi. Nah ketika ada satu peristiwa yang kemudian kita akhirnya sikapnya itu reaktif karena kita tidak pernah berpikir komprehensif untuk isu-isu di sana gitu. Oke, penting sekali as a leader itu untuk bisa mendengar apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan. Betul. Masyarakat Papua di sana seperti apa sebenarnya begitu ya. Ini yang kemudian harus benar-benar didengar oleh figur atau sosok yang akan memimpin percepatan pembangunan Papua. Namun kemudian pertanyaan selanjutnya adalah banyak sekali keraguan publik terkait dengan sosok Gibran yang kemudian ditunjuk untuk memimpin percepatan pembangunan Papua. Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali.